keadaan sehat. Terutama sahabat kita. Bekti ya. Kalau ada kebekti nih kita tuh aduh khawatir sekali. Yuk kita duduk dulu Kita yuk. duduk dulu ya. Apa sih kok kayak orang sakit banget sih Pak? Ada apa Pak? Sebenarnya ada masalah rumah tangganya itu. Gimana masalah rumah tangganya tuh gimana? Saya bukan bintang tamu ya. Saya tuh Plus bintang gantiin tamu. berdua ini, gantiin Iya, berdua ini. Kan plus bintang tamu. Enggak, iya soalnya kita lihat dulu artikel kan. Gonjang ganjing rumah tangga Indra Bekti. Orang nggak ada. Kak, tapi aku nggak mau ikutan deh. Dia kan soalnya nggak pernah punya rumah tangga ya. Nah. Coba seandainya, bener. Jangan didoakan begitu selalu bahagia. Amin. Sakinah mawaddah. Amin. Tapi aku senang. Aku pernah ikut satu kajian MC-nya Bekti Jangan sama duduk istri. dong, nggak enak biar semangat bener pagi-pagi. Pagi-pagi Ikut semangat ini. kajian Ya. MC-nya Kak Bekti sama istrinya. Insya Allah luar biasa kan ya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah semakin sehat. Betul. Iya kan? Iya Sekarang dong. nemenin kita berdua. Iya, Ya. betul. Soalnya mereka berdua ini abang-abang kita ini lagi pada sibuk. Lagi touring. Yang satu touring kemana? Yang satu barengan touringnya. Oh, dua barengan. Oke. Wih. Apa mau kita tahu apa singkatan? Motor gede, motor gede. Motor gemes. Kak Bekti. Tapi namanya manusia. Tadi kan ngomongin Kak Bekti tentang rumah tangganya. Dulu pernah sempat ada masalah, tapi Ya. alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Benar. Iya kan? Iya benar. Kayak bintang tamu kita ini juga. Oh yang satu ini ya, di pagi-pagi ambiar, aktor senior usia hampir 60 tahun tapi tetap bugar. Masih gagah. Aku tahu 60 tahun dari siapa? Dari Bekti dia bilang, ih udah 60 tahun umurnya. Gitu. Enggak begitu. Minum Di pagi-pagi ambiar. Apalah sebuah angka. Bener, Ya. orang tetap sehat. ya. Krisna Mukti. Bukti kan? Mas, Silakan Mas Krisna. Gue di mana? silakan idola Kalau kita aku, nih. aku panggilnya abang. Abang Soalnya Noni. senior. Ini abang-abang berdua. Abang Noni di Abang Jakarta Noni. Timur. Coba Abang None, salamnya gimana? Salam, terimalah salam takjim Abang Noni Jakarta Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih. Oh gitu ya. Salam takjim bukan yang begini ya Bang? Gini dulu kita. gini dulu, ya, Baru ya. begitu. Oh jadi Abang Jakarta Timur. Ya. Aktor Abang Jakarta Timur, pernah jadi anggota DPR. Alhamdulillah. Pernah menikah 9 bulan. Nanti kita bahas, nggak masalah. Pengalaman, daripada saya belum pernah berpengalaman sama sekali. Oh. Iya, Mas Krisna Mukti sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Gagal nyalek katanya ya. Kita mau kasih lihat lu bagaimana cerita seorang Krisna Mukti 2014 sampai dengan 2019 pernah terpilih duduk di kursi DPR MPR. Periode berikutnya gagal dan akhirnya katanya nggak mau nyalon lagi. Ini dia. Krisna Mukti, coba sebelum kita bercerita mengenai kegagalan dan rasa kapoknya untuk kembali terjun ke dunia politik. 2014 tuh pertama kali nyalonkan diri itu idenya tuh gimana? Datang dari diri sendiri atau partai yang mencoba untuk Mencalonkan. meng-approach? Nggak usah pakai Mas, oke Mas. Oke. Jujur nih ya. Ya. Jujur nggak pernah punya pikiran untuk menjadi seorang politisi. Jadi memang ada kesempatan waktu itu salah satu partai merekrut beberapa artis untuk menjadi juru bicara. Gitu juru bicara. Awalnya hanya juru bicara. Juru bicara, tapi akhirnya lama-lama disuruh untuk menjadi caleg sekalian. Gitu. Jujur ada bayaran tertentu untuk uang pencalekannya itu. Oh, ada bayaran biaya- tertentu. Biaya kampanye lah. Bayar kampanye berapa tuh Mas? Kira-kira? Adalah pokoknya. Di atas 1 M? Ya. Sekitaran segitu. Kesan. Aku mau dong Mas kalau diajak-ajak gitu Mas. Ya aku juga mau ya. Lumayan 1 M loh. Lumayan loh. Kamu mau kan? Kecil lah buat dia mah 50-an. Mendingan nyanyi katanya. Oke, lantas ditawari. Ya ditawari dan karena memang nggak punya basic di politik, saya bukan orang politik, bukan apa ya istilahnya, bukan juga pengen terjun ke politik, enggak. Cuman karena kesempatan saya jalanin, alhamdulillah jadi gitu. Saat itu Jawa Barat 7 dengan lebih dari hampir 32.000 suara ya. 33 ribuan lah. 33.000 suara. Itu suara itu bisa didapat karena memang Ya, terkenal kah? Gara-gara terkenal bisa salah satu cara? Gue ngetop. Iya kan? Oh ngetop, ini Bekti parah Jadi banget fotonya itu nanyanya. kan sudah ada orang udah lihat tahu ini siapa gitu. Gitu maksudnya ya Mas. Tapi saat itu memang dibantu ya, karena mungkin
mungkin partai itu ngelihat kita karena popularitas. Iya. Kita kan udah investasi popularitas dari Betul. zaman kapan gitu Banget. ya. Saat itu sinetron saya memang lagi number one lah ibaratnya gitu. Lagi apa? Lagi happening. Nomor 1 gitu, lagi happening gitu. Makanya saya direkrut. Gitu. Nah waktu saya kampanye itu pun nggak pakai tuh orasi-orasian dan sebagainya karena memang nggak ngerti. Oke, Mas Krisnamukti bilang bahwa memang dikenal saat itu sinetron sedang nomor 1. Jadi Mas Krisnamukti, menurut Mas Krisnamukti itu terpilih karena popularitas atau karena memang Popularitas, bukan karena kemampuan. Jujur, gue nggak punya kemampuan di politik, nggak punya Pada waktu ilmunya itu juga ya, pada saat itu. jujur loh, cuman Krisnamukti loh jujur. Memang iya bener, memang begitu. Gitu, gue ya memang seperti itu. Jadi kalau hanya berdasarkan popularitas yang dikerjakan ketika 5 tahun sampai dengan 2019 apa? 2 tahun pertama, jujur gue masih zong, gue masih adjustment gitu. Bayangin, Adaptasi ya, Mas. adaptasi. Ibaratnya orang yang nggak bisa berenang, tiba-tiba dicemplungin ke kolam renang, lo harus bisa berenang. Gue gelagapan gitu. Nah 2 tahun itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener adjustment. Saat itu gue bener-bener belajar ya dari apa ya? Dari udah kepalang tanggung, kepalang basah. Jadi bekerja ya sambil belajar sambil bekerja. Seperti itu. Kayak belajar nyetir lama-lama terbiasa. Betul, baru 2 tahun gue baru bisa, oh ternyata kerjaan gue tuh begini, oh kerjaan gue tuh begitu. Dan ternyata jujur, secara finansial 5 tahun gue aman, gitu ya, secara finansial ya. Iya. Gitu. Dibandingin di entertainment, kita fluktuatif kan, gitu. Kadang panen, kadang paceklik. Betul. Di situ 5 tahun aman, gitu. Cuman ya, kita nih seniman disuruh untuk menjadi seorang politisi. Hati nggak kena gitu, hati jujur aja nggak kena. Kadang-kadang gue ngerasa kok Allah nempatin gue di sini, maksudnya apa nih? Nyesel nggak Mas? Nyesel nggak? Kadang-kadang menyesal. Kalau ngelihat duit itu gue nggak nyesel. Ya. Ya. Boleh kita berikan apresiasi untuk kejujuran yang luar biasa? Oke, Mas Krisnamukti jujur sama kita, biaya kampanye untuk yang pertama 2014 saat itu berapa biaya kampanye? Itu jujur karena gue dibantu popularitas. Ya. Waktu itu ya popularitas gue masih tinggi lah. Dan dibantu dengan adanya seorang Pak Haji Rhoma Irama waktu itu mencalonkan diri jadi presiden. Itu betul-betul ngaruh banget gitu. Jadi popularitas gue naik dan gue bisa kepilih di situ. Oke. Biaya kampanye nggak besar, 1,M. Oke. 1,M. Kemudian 2019 mencoba mencalonkan diri namun gagal. Gagal. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini yang terjadi di tahun 2019 mencoba mencalonkan diri kembali namun tidak terpilih. Ya, betul. Jual mobil untuk modal nyalek di tahun 2019, Krisnamukti sampai sekarang belum bisa beli. Ya Allah, 2019 kampanye berapa biaya yang dikeluarkan? 10 miliar. Ya. 10 miliar dana pribadi? Enggak, sebagian dana partai, sebagian dana gua. Sebagian dana pribadi berapa? Hampir 6M-an lah. 6M. Apakah 6 miliar itu adalah dana yang diperoleh dari 5 tahun bekerja sebagai wakil rakyat? Enggak juga. Dari tabungan gue sebagai seorang entertainment juga kepake semuanya, lenyap di situ. Ya terlepas dari gue mulai bisa menikmati pekerjaan gue sebagai wakil rakyat, tapi secara finansial gue merasa tertolong banget gitu. Daripada gue capek-capek lagi di syuting gitu kan. Ibaratnya gitu. Ya udah akhirnya gue emosi jiwa dong. Gue incumbent, gue Sudah pernah terpilih. Dan nama gue juga nggak jatuh-jatuh amat gitu. Orang masih kenal gue. Pokoknya gue segala macam cara gue lakukan untuk bisa terpilih lagi. 10M glontor. Oke. Gitu. Aset habis, tabungan habis, ya udah semuanya bablas gitu. Tapi gue berharap gue bakal pede gitu pas saat itu gue pede. Gue pasti jadi lagi nih gitu. Apalagi aku sudah melontarkan dana sekian. Betul. Oke. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Shock. Oke, kita akan coba urai. Aset apa saja yang sempat dijual untuk kampanye 2019? Mobil 3 habis. Mobil 3. Loh ya? Nah, mobil 3 habis. Lalu Rumah habis, ada pokoknya hilang. berapa rumah? 1 sih. 1, oke. Gitu. Untungnya masih 1. Masih 1 ya? Kalau enggak gue di pinggir jalan sekarang. Ya bener. Nah, gue numpang nginep di rumah. Boleh, boleh Bang. Rumah lanjut. Tanah habis. Tanah. Tuh, ya cuma harga diri doang yang gue gak jual. Tapi di situ ada stres tersendiri nggak sih Mas? Stres gila lo, untungnya gue gak Itu dia di makanya. pinggir jalan. Tapi ini hampir sih kelihatannya. Ada kan setiap
kampanye makanya kan setiap kampanye itu selalu disediakan rumah sakit khusus untuk mereka yang gagal kampanye, Ya, betul. yang nggak terpilih. Emang iya? Yuk, kesana yuk. Mas Krisnamukti, oke. Kegagalan 2019, menurut Mas Krisnamukti kenapa? Sebagai incumbent loh padahal, nama terkenal, aktor terkenal, incumbent pula, kenapa kok bisa gagal? Lebih kepada faktor politis. Maksudnya? Ya, politis. Jadi ya ada hal tertentu lah yang nggak bisa gue ungkapkan di depan umum gini, gitu ya. Saya bener nggak katanya ketika sampai akhirnya di titik terendah seorang Krisnamukti sampai pernah meminjam perhiasan milik asisten? Betul. Diapain betul. perhiasannya? Ya buat kebutuhan hidup sehari-hari, buat bayar listrik, buat bayar. Sampai segitunya Ya. ya? Terus apa antik-antik, barang antik-antik. Nah, untungnya ini masih untung juga nih orang Jawa ya. Iya. Gitu. Gue selama beberapa tahun berkarir sebagai seorang seniman, itu gue ngumpulin barang antik, Dewi, gitu loh. Jadi ada satu gudang tuh isinya barang antik. Jenglot, segala macam, apa titik terendah seorang Krisnamukti ketika akhirnya pernah kampanye 10 miliar uang keluar, tidak terpilih. Selain minjem perhiasan milik asisten, apalagi yang pernah dialami seorang Krisnamukti yang mungkin kita nggak pernah tahu faktanya. Apa ya? Ya kalau gue sih lebih kepada gini, gue lebih pada introspeksi diri gitu loh. Artinya kenapa Allah tidak mengizinkan lagi gue menjadi anggota dewan gitu, karena mungkin ya gue kurang amanah sewaktu kerja gitu. Karena ya banyak faktor lah gitu, mungkin gue kurang amanah. Kurang bersyukur juga. Mas tuh seakan menyalahkan diri sendiri loh. Ya, saya memang menyalahkan diri. Seandainya bisa kembali ke tahun 2014, 2019 sebagai anggota dewan, apa yang mau dilakukan? Saya akan bekerja lebih baik lagi karena mungkin saya sudah tahu sistemnya, sudah tahu polanya seperti apa gitu ya. Dan akan lebih banyak bersyukur gitu bahwa saya emang terpilih oleh Allah menjadi anggota dewan, pasti ada hikmahnya, pasti ada maksudnya. Mas Krisnamukti, kita mau kasih lihat sebuah fakta dari Krisnamukti setelah dia tidak terpilih menjadi anggota dewan kali kedua. Sinetron pun tak bisa selamatkan Krisnamukti dari kebangkrutan. Kok bisa Mas? Kok bisa? Kan bayarannya mahal, aktornya. Oh, nggak ada tawaran, you know. Oh, tapi bukan karena Ya siapa tahu gue habis dari sini ya kan, ada produser yang, Krisnamukti ini udah free. Udah nggak di politik lagi, terus jadi ada tawaran. Tapi bukan karena uang sinetron nggak cukup, Mas. Enggak, cukup-cukup aja. Bukan, Gue ya. bukan orang yang hedon ya, artinya gue bisa hidup dengan apapun yang gue punya. Untungnya gue punya sifat yang seperti itu gitu loh. Handphone gue aja masih jadul, handphone 5 tahun yang lalu gitu, gue nggak masalah gitu. Jadi gue bukan orang yang selalu ngikutin tren gitu, hidup Jadi harus Mas menyesuaikan apa yang Mas dapatkan. Gue dulu awalnya sebelum terjun ke dunia entertainment juga gue bukan orang yang berpunya gitu. Kemana-mana gue juga naik umum, gak punya telepon, di rumah gak ada telepon. Jadi ya gue sekarang dikembalikan ke titik nol, dikembalikan lagi ke situ, ke posisi situ. Dan gue udah pernah ngalamin itu. Mas Krisnamukti sekarang jadi aktivitasnya atau bagaimana cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiahnya? Gue cuman berserah diri sama Allah, berpasrah diri. Ya alhamdulillah setelah tidak jadi anggota dewan lagi, introspeksi diri. Ya gue bukan ria ya, artinya secara keimanan dan ketakwaan gue terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menurut gue jauh lebih baik sekarang gitu loh. Ibadah gue lebih terfokus gitu. Gak kayak dulu mungkin sholat nggak 5 waktu gitu sekarang. Jadi ada hikmahnya semua. Ya, tapi Ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk biaya hidup lantas dari mana Mas? Maaf kalau boleh tahu. Ini dia nih. Jadi kayak gue tuh kayak dicuci kembali gitu sama Allah gitu ya. Orang-orang yang dulu bergaul sama gue zaman gue di DPR gitu, sekarang nih pada hilang semua gitu, pada hilang semua. Ya nggak tahu, pokoknya yang toksik tuh pada hilang semua. Dan gue dipertemukan lagi sama teman-teman lama, teman-teman SMA yang memang kenal gue puluhan tahun yang lalu gitu. Dan itulah mereka ngasih kerjaan ke gue, ngasih bantuan ke Kerjaan gua, apa gitu. misalnya Mas? Yang MC, ya nyanyi, ya over gitu. Jadi gue bener-bener mengandalkan Allah. Ya manajer gue sekarang ini Allah gitu. Ya, gue bener-bener ngandelin itu. Allah Mas aja. Kris, Ada aja alhamdulillah. memulai Gitu. semuanya dari nol. Dari nol bahkan minus gitu. Maksudnya minus? Karena gue masih meninggalkan hutang gitu, masih meninggalkan hutang. Waktu gue kampanye itu kan ya, dan gue kan masih ada hutang gitu ya. Artinya selain aset gue masih ngutang sana sini gitu loh. Nah hutang itulah yang akhirnya
dengan barang antik. Makanya itu barang antik itu benar-benar menyelamatkan. Oke, kita kasih lihat artikel yang satu ini. Iya. Untuk bertahan hidup, Krishna Mukti jual barang-barang antik. Mas, boleh kita lihat sebelah sini ya. Ini barang-barang antiknya. Ini punya Mas Krishna Mukti. Ini punya, tapi ini yang historical. Jadi ini tidak dijual, gitu. Oh, ini kayak peninggalan Maya. Maya ini ya, suku Maya bukan sih? Ya. Betul ya? Ini suku Inka. Oh, Inka, sorry. Inka di dari Amerika Peru. Selatan ya. Ini benar dari sana, dari sana. Perunya. Oh, wow. Dari sana. Wow. Nah, kalau ini benar peninggalan kakek buyut, jadi nggak bakalan dijual, gitu. Masih punya loh. Ada. Tuh. Terus ini Mas, yang ini? Ini adalah, coba apa ada dalam pikiran lo apa? Voodoo. Betul, ini gue dapat dari Afrika, ini patung voodoo, ya. Tapi ini sekarang udah jadi hiasan, gitu. Ya artinya isinya nih udah dihilangin lah. Di sana kayak gini dijual bebas. Tapi ini memang bekas orang voodoo gitu. Oke. Jadi ini orang ditusuk-tusuk apa namanya? Betul, paku tuh, dia berasa tuh orang sonanya. Ini kayak akupuntur kali ya kalau kita lihat. Lebih dari itu rasanya kayaknya. Mas Krishna Mukti total sebelum menjual barang-barang antik ada berapa totalnya? Apanya? Dulu total keseluruhan ada berapa sebelum Wah, dijual? gue nggak tahu karena gue ada satu gudang itu isinya barang antik semua, mungkin ada ribuan kali. Wow, aku pernah ke rumahnya dulu. Gitu. Memang barang antik itu di mana-mana, di apa lemari-lemarinya dia itu semuanya, di tempat tidurnya, di kolong-kolong juga. Oh enggak ya? Kalau ada apa? Ada namanya Sukrishna, Mas. Itu apa Ini itu? peninggalan kakek gua, gitu. Jadi ini adalah Diploma. diploma ya. Netherlands Indisch Athletic Uni. Dia dapat diploma di tahun 1938. Sukrisno Gitu, namanya. Sukrisno gitu. Nah, nama gue tuh terinspirasi dari kakek gue. Oh gitu. Dari Sukrisno jadi. Oh, Krishna. Ya, Krisno. gitu. Oke. Kalau ini Allahu buat Akbar. Ya Allah, setrika arang zaman dulu ya. Ya. Cantik betul. sekali. Sekarang total tinggal tersisa berapa, Mas? Gue nggak tahu, tapi masih banyak. Tapi yang historical aja sih, gitu. Yang artinya yang benar-benar gue cari dengan susah payah, dapetinnya juga susah payah, gitu. Dan ada mempunyai arti tersendiri buat gue. Oke. Itu nggak gue jual. Kita berharap semoga keadaan ekonominya bisa jauh lebih Amin, baik. amin, Saya mau amin. nanya Amin, secara amin. pribadi. Ya. Mas, tolong dijawab dengan jujur. Apakah sudah ikhlas dengan semua keadaan ini? Harus ikhlas. Gue udah ikhlas dari zaman pandemik itu, gue udah ikhlas. Ketika gue udah menemukan jawabannya, gitu, gue udah ikhlas. Gue udah tahu semua ini ada hikmahnya, semua ada tujuan dan maksud baik dari Allah, gitu. Seperti yang tadi gue bilang itu. Keikhlasan itu kan bisa menerima keadaan, Ya. tapi dengan orang lain apakah ikhlas atau tidak? Karena kita melihat seorang Krishna Mukti pernah menyindir seseorang yang katanya adalah seorang anggota dewan. Kita mau lihat. Maksudnya apa itu postingan itu, Mas? Ya itu tadi seperti yang tadi gue bilang, gitu ya. Orang-orang dulu yang ketika zaman gue masih beredar di dunia entertainment, gue masih punya nama. Terus kemarin anggota DPR, mereka semua pada datang ke gue lah, gitu. Istilahnya mendekat ya. Ya ibarat gitu. gula lah. Betul. Gimana Sekarang ketika gue lagi nyungsep gitu, mereka hilang semua gitu loh. Gitu. Jadi ya gue cuma nyindir itu doang sih. Tapi kan Mas yang nyungsep itu bukan Mas doang, Mas. Gue bicara tentang diri gue aja gitu, yang lainnya bodo amat. Oke, tapi setidaknya kan ini ada satu hikmahnya bisa melihat mana yang teman, mana yang bukan. Betul. Jadi banyak sekali hikmahnya. Tapi kita juga menanya apa hikmah dari yang satu ini? Krishna Mukti ternyata diam-diam pernah menikah, cuman bertahan 9 bulan. 9 bulan, Mas. Kayak lagi hamil ya. 9 bulan. Siapa perempuan itu? Bukan artis ya? Ada bukan orang biasa aja. Gitu. Gak pernah terpublish ya maksudnya? Ya, tapi kita tidak pernah tahu. Tahun ya. berapa itu, Mas? Tahun 2017. Oh, 2000. Pas terpilih menjadi anggota DPR. Ya. Gitu. Ya udah, memang harus nikah. Terus karena nikahnya juga tidak mengenal cukup lama dengan orang itu, dengan mantan istri, akhirnya ya cuman bertahan 9 bulan karena ya banyak faktor lah, salah satunya ketidaksesuaian, Kalau Mas bilang harus nikah, keharusan ini datang dari siapa? Dari pekerjaan, dari diri sendiri juga. Dari pekerjaan. Saya baru tahu ada tuntutan harus menikah dari pekerjaan, maksudnya gimana, Mas? Gue tadi udah ngomong sama Indra, tapi itu off the record. Jadi gue nggak bisa share itu di sini, gitu. Tapi yang pasti ya berkaitan dengan pekerjaan gue, gitu aja sih. Pekerjaan sebagai? Gitu. Anggota dewan. Ya kan mungkin butuh didampingi juga, ya kan. Maaf Mas, ini ada pertanyaan titipan. Ya. Pertanyaan titipan dari tukang Dari kendang. mana? Oh, dari Oh, dari tukang kendang. Ya.
Oh, dia nanya ya. Dalam segmen Kang Kendang bertanya ya. Masa dia punya intel, dia bilang. Apa? Katanya waktu nikah sudah berbadan 2. Iya betul. Jadi saya Gosip lu ya? menikah. Enggak gosip, itu bener. Oh, bener. 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 Bisikin. Hai. Apa sih? Apa Mas Rian? Apa katanya? Biar cerita sendiri. Itu A1 loh, Jadi? bener. Ini ada orangnya. Ya jadi memang Pada waktu saat itu, itu, calon nikah istri duluan. saya udah hamil. Nikah duluan, hamil duluan. Udah hamil duluan dengan orang lain dan saya bermaksud untuk menolong dia gitu loh. Jadi nggak pakai proses pengenalan yang lebih jauh gitu. Akhirnya kita menikah dalam waktu singkat. Ya sudah, akhirnya karena pernikahan yang singkat itu yang tidak sempat berkenalan lebih dalam lagi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya Oh, hendaki gitu. pernikahan itu usia kandungan berapa bulan, Mas? Ya. Ya waktu itu berapa bulan ya? Mungkin sekitar 2-3 bulan kali. Oh, Mas, 2-3 bulan. maaf, tapi Mas dengan begitu gamblangnya menyebutkan di sini memang betul dia sudah berbadan 2, saya menikahi dia, itu bukan anak saya, itu anak orang lain. Ya. Konsekuensinya begitu luar biasa sebetulnya ketika Mas mengatakan dengan gamblangnya di sini. Ya, memang begitu. Karena kenyataannya begitu. Dan itu memang sudah, publik sudah tahu. Saat itu, 2017 gitu. Saat itu memang banyak yang meliput itu. Jadi gue nggak bisa bohong lagi di sini. Tapi Mas gitu loh. sempat kepikiran nggak sih gimana nanti akhirnya sang anak jika memang sudah besar kemudian mengetahui fakta walaupun memang sebetulnya itulah yang terjadi, tapi kita bisa dengan bijaksana memilih mana yang baik atau mana yang benar. Maksudnya gimana? Yang baik untuk disampaikan, yang benar untuk disampaikan itu dua hal yang berbeda. Atau menurut Mas lebih baik disampaikan daripada tidak disampaikan? Harusnya sih kalau memang misalnya nanti bertanya ya gue harus menyampaikan yang sebenarnya. Seperti ini loh keadaannya. Mas ada rencana atau lagi deket sama siapa untuk menikah lagi nggak? Aduh, gue ini dulu lah, membenahi diri gue sendiri dulu lah, gitu. Finansial, balik dulu kayak dulu ya. Jadi balik lagi kayak dulu, baru gue bisa berhubungan. Jadi pengennya tuh balik lagi ke dulu di entertainment. Ya, gue balik lagi. Ya, abis memang gue seniman, Ya. gitu. Keluarga gue juga keluarga seniman. Gue nggak bisa ngerjain yang lain. Ya. Memang gue nggak bisa jualan misalnya di live di satu sosmed gitu kan, jualan ini, jualan itu gue nggak bisa juga. Karena memang gue nggak ada Passion di situ ya. passion di Tapi never say never sekali lagi ya. Never say never. Never say never. Cuman satu hal yang kita lihat dari seorang Krishna Mukti bahwa dia punya barang antik begitu banyak sekali sebagai sebuah koleksi. Cuman ada satu sifat antik yang dimiliki oleh seorang Krishna Mukti bahwa dia mau memulai semuanya dari nol bahkan dari minus. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Iya.